Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada sebuah berita yang akan saya bacakan kepada teman-teman semuanya ya. Kalau dari ini beritanya ya, dipublikasikan tanggal 23 Maret tahun 2022 guys ya. Artinya ini tanggal berapa ya? 20 berapa ini ya? Saya lihat dulu. Ini tanggal 25, berarti baru-baru aja guys ya beritanya ini. Saya kutip dari suara.com. Ini judul beritanya, viral ceramah Gus Muafik cerita Nabi Muhammad pernah ke dukun karena takut dengan malaikat Jibril. Nabi nggak bisa baca. Jadi ini video lamanya Gus Muafik gitu teman-teman ya. Coba kita bacain dulu beritanya. Viral ceramah Gus Muafik yang menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dukun karena takut bertemu malaikat Jibril. Bahkan dalam ceramah itu Gus Muafik menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca saat menerima wahyu pertama. Ceramah itu beredar dalam video lawas ceramah Gus Muafik. Video tersebut diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus dengan judul "Ternyata Gus Muafik sudah berkali-kali ceramah menghina Nabi", sebagaimana dilansir pada Rabu tanggal 23 Maret 2022. Gus Muafik sebut Nabi pernah mendatangi dukun dengan diantar istrinya Siti Khadijah. Gus Muafik pun menceritakan bahwa Nabi diutus ketika bangsa Arab tidak tahu apa-apa, termasuk Nabi sendiri dalam keadaan tidak tahu. Wah, kita lanjut lagi baca beritanya. Nabi itu menghadapi situasi di mana orang Mekah ini sudah diajak mengenal Allah. Ujar Gus Muafik, karena orang Mekah nggak ngerti, jangankan orang Mekah, wong Nabi sendiri aja Nabi juga nggak ngerti gitu. Oke, lanjut lagi. Gus Muafik menceritakan pendapatnya bahwa Nabi ketika didatangi malaikat Jibril itu ternyata malah lari. Nabi ini jadi nggak ngerti, didatangi malaikat Jibril, Nabi lari gitu. Didatangi lari, ada malaikat Jibril lari lagi. Malaikat Jibril ini capek. Ini kalau orang Nabi lari terus, lah kapan aku kasih wahyu? Waduh, malaikat Jibril capek gitu ya. Oh, mungkin bercanda kali ya gitu ya. Coba kita lanjut lagi baca beritanya di lembar kedua ya. Akhirnya Nabi Muhammad langsung ditangkap sama malaikat Jibril. Iqra, baca, aku nggak bisa baca. Iqra, aku nggak bisa baca. Capek malaikat Jibril. Waduh, capek malaikat Jibril. Ini saya hanya bacain aja ya. Di sini tulisannya begitu. Capek malaikat Jibril. Nabi disuruh baca nggak bisa baca. Akhirnya sama malaikat Jibril di Bluetooth. Ujar Gus Muafik. Akhirnya Nabi Muhammad turun menemui Khadijah. Aku menemui sesuatu yang menakutkan. Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu malaikat Jibril, makanya terus dibawa oleh Siti Khadijah cari dukun. Ketemu dukun paling hebat namanya Warokah bin Naufal, ujar Gus Muafik. Dirinya juga menceritakan bahwa Naufal yang disebut dukun itu masih saudara Siti Khadijah. Nah, akhirnya dibawain keris, gitu ya, memperagakan mantra Gus Muafik. Oh, oke, itu tadi beritanya guys ya. Kalau ini beritanya dari suara.com melansir dari channel YouTube-nya NU Garis Lurus nih teman-teman ya. Terus judul videonya, ternyata Gus Muafik sudah berkali-kali ceramah menghina Nabi. Coba nanti kita simak juga videonya ya. Ini dilansir pada Rabu tanggal 23 Maret 2022. Teman-teman, setelah saya cari-cari video yang diberitakan oleh suara.com itu, ternyata beneran ada di channel YouTube-nya NU Garis Lurus. Kalau kita lihat di sini judulnya ya, ternyata Gus Muafik sudah berkali-kali ceramah menghina Nabi. Ini judul yang ditulis oleh adminnya channel NU Garis Lurus. Terus di sini juga kita lihat tanggalnya 6 Desember tahun 2019. Artinya ini video lama karena tahun 2019 diuploadnya. Cuman baru diberitakan oleh suara.com tadi tanggal 23 Maret tahun 2022. Oke teman-teman, coba kita putarkan aja videonya ya. Apakah sesuai dengan pemberitaan dari suara.com tadi ya. Simak baik-baik videonya. Makanya Nabi itu menghadapi situasi di mana orang Mekah ini susah diajak mengenal Allah karena orang Mekah nggak ngerti. Jangankan orang Mekah, Nabi sendiri jadi Nabi juga nggak ngerti. Nabi ini jadi Nabi nggak ngerti. Didatangi malaikat Jibril lari. Lari. Mana malaikat Jibril lari lagi. Malaikat Jibrilnya capek. Ini kalau orang ini lari terus kapan tak kasih wahyu. Akhirnya Nabi Muhammad langsung ditangkap gitu aja, gitu. Sama Nabi, sama malaikat Jibril. Iqra, aku nggak bisa baca.
Iqra, nggak bisa baca. Iqra, capek malaikat Jibril suruh baca, nggak bisa baca. Akhirnya sama malaikat Jibril di bluetooth. Dan orang sekarang di share it, di copy paste gitu. Akhirnya begitu di paste, Nabi Muhammad turun ke bawah. Ya Khadijah, aku ketemu dengan sesuatu yang menakutkan. Dan Nabi Muhammad gak ngerti kalau itu malaikat Jibril. Makanya terus di bawah Siti Khadijah cari dukun. Ketemu dukun paling hebat namanya Waraqah bin Nufail. Nufail itu adalah saudaranya Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, Waraqah binti Nufail, berarti sepupu. Nah, akhirnya dibawain keras. Mau ditambani. Nabi Muhammad, Iqra, ganti Waraqah yang pingsan. Gitu. Ini dukunnya kok malah pingsan, ini jinnya seberapa? Akhirnya terus begitu bangun, ya Muhammad, kamu itu udah gila. Kenapa? Kamu itu nabi. Nabi itu apa? Ya pokoknya kamu nanti tahu sendiri. Karena yang hitam besar itu akan datang lagi. Yang nemu saya di gunung mau datang lagi. Iya, itu namanya Ruhul Qudus. Enggak, aku takut sekali ketemu aja udah takut aku. Enggak bisa dia datang lagi. Maka Nabi Muhammad ketakutan setiap hari, jangan-jangan datang lagi, jangan-jangan datang lagi. Maka Nabi Muhammad setiap hari berselimut. Maka surat yang turun kedua adalah ya ayyuhal mudaththir. Orang jangan kemul. Nah, akhirnya Nabi Muhammad terus menyeru jadi nabi. Begitu menyeru jadi nabi, orang kaget loh. Oke, itu tadi videonya ya, sesuai ya dengan pemberitaan suara.com. Coba kita bacakan beberapa komentarnya ya. Di sini ada komentar dari Ridwan Sinaga. Sakit hati saya ketika Nabi diolok-olok sama manusia seperti ini. Wah, ini saya hanya bacain komentarnya aja ya. Saya ulangi lagi, sakit hati saya ketika Nabi diolok-olok sama manusia seperti ini. Dan pendengarnya tertawa-tertawa. Apakah kalian tidak tahu sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril itu nggak pernah capek memberikan wahyu pertama kepada Nabi. Apakah manusia seperti ini yang kalian ikuti, yang selalu merendahkan Nabi? Nauzubillahi min dzalik. Wah, itu komentar dari Ridwan Sinaga. Kalau kita baca lagi komentar berikutnya ya, dari DK Art Lover. Tanpa disadari orang ini telah menguatkan sabda Nabi bahwa kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang mengaku berilmu, retorika dan tutur katanya mampu menghipnotis namun banyak dusta di dalamnya. Waduh, itu sekali lagi saya hanya bacakan komentar dari DK Art Lover gitu guys ya. Ternyata benar ya apa yang diberitakan oleh suara.com yang dipublikasikan tanggal 23 Maret 2022. Sebenarnya sejarah tentang Rasulullah pertama kali ketemu malaikat Jibril lalu ketakutan itu merupakan sejarah umum yang diketahui oleh umat muslim. Saya rasa hampir semua muslim yang belajar tentang sejarah Rasulullah tahu tentang hal itu. Begitu juga cerita tentang Rasulullah diantar ke Waraqah bin Nawfal. Lalu Waraqah bin Nawfal inilah yang pertama kali mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah banyak diceritakan oleh ulama dan pemuka agama. Namun saya baru dengar orang yang dianggap pemuka agama menjelaskan bahwa Waraqah bin Nawfal itu adalah seorang dukun yang membawa keris lalu membaca mantra wuwu gitu ya. Tadi kita baca dan kita simak videonya. Dan selama ini yang kita dengar dari para ulama ketika bercerita mengenai hal ini, Waraqah bin Nawfal itu bukan seorang dukun, melainkan pemuka agama dari Nasrani gitu kan. Atau kata lainnya disebut sebagai pendetanya Nasrani. Ya mungkin dalam hal ini Gus Muafiq itu bercanda kali ya, mengatakan bahwa Waraqah bin Nawfal adalah seorang dukun yang memegang keris. Begitu tadi kita dengarkanlah penjelasannya. Dan kalau kita simak juga videonya itu sebelum-sebelumnya juga bercanda kan, mengatakan bahwa Rasulullah di bluetooth oleh malaikat Jibril karena Rasulullah nggak bisa baca, jadi ditransfer gitulah, diibaratkan begitu tadi penjelasan yang kita dengarkan dari Gus Muafiq. Dalam hal ini saya hanya mendoakan saja ya buat Gus Muafiq, semoga sehat selalu dan semoga diberi kemudahan dalam memilih diksi ataupun kata-kata yang tepat untuk menjelaskan tentang sejarah Rasulullah, menjelaskan tentang syariat agama Islam, Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan kita sebagai penikmat YouTube ya yang selalu mencari pelajaran agama di YouTube juga harus berhati-hati, jangan menelan mentah-mentah penjelasan siapapun, termasuk juga penjelasan saya, ambil yang baik dan juga buang yang buruk. Oke, saya rasa udah cukup sekian video kali ini. Sekian dari saya, subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.